Ini bukan impeller pompa minyak impor yang tidak bisa dibeli. Itu karena mereka membuat tangan lebih hemat biaya. Bengkel kecil di Pakistan hanya melelehkan besi tua dalam jumlah besar. Tidak mungkin menuangkan impeller industri besar. Hari ini, kita akan melihat peningkatan berkelanjutan dari manufaktur industri di Pakistan. Bagaimana mencapai produksi independen? Karena ukuran besar impeller pompa minyak ini, cetakan kotak pasir tradisional jelas tidak mungkin diproduksi. Untuk melemparkan dan menggiling impeller kayu replika, master harus terlebih dahulu mengukur ukuran keseluruhan bunker, untuk mencegah impeller gagal masuk ke bagian bawah bunker. Dan sementara master menyesuaikan diri dengan cangkul, karena bentuk khusus dari bagian bawah impeller. Untuk mencegah bilah impeller gagal terbentuk, master terlebih dahulu mengisi lubang di tengah mata pisau dengan pasir yang telah mengaduk minyak. Jadi Anda bisa meniru daun melalui pasir, dengan premis bahwa akan ada cekungan di pasir, saat secara manual menginjak dan menekan dedak, untuk memastikan kelancaran kemajuan penuangan berikutnya. Setelah memastikan bahwa itu benar, putar roda daun kayu ke bagian bawah bunker. Meskipun abrasif kayunya sudah penuh dengan lubang, tapi itu tidak mempengaruhi injeksi dan penggilingan pasir. Saat memindahkan roda daun kayu ke tengah bunker, tuan juga perlu mengisi kembali pasir. Saat ditekan, dinding bagian dalam bisa dibuat lebih rata. Setelah menggores permukaan tingkat bunker, sekarang roda daun kayu dapat sepenuhnya diangkat dengan bantuan rantai besi labu mereka. Meskipun ukuran roda daun kayu sama dengan ukuran orang dewasa, tapi berat keseluruhannya sangat berbeda. Dan setelah tuan berhasil mengeluarkan pelat dasar kayu, sekarang bagian bawah impeller telah berhasil dilemparkan dan digiling. Karena bagian dalam bilah tidak dapat dikerjakan oleh mesin bubuk. Dalam kasus cetakan penuangan besi cair, master juga perlu menggunakan kotak pasir untuk membuat inti benang cetakan dan menempatkannya seperti ini. Celah di dalamnya adalah ruang di mana besi cair dituangkan. Kemudian tempatkan semua inti benang pada posisi yang benar. Meskipun niat membunuh skala besar meningkatkan kesulitan manufaktur, tapi itu bisa membuat produk ceti setelah dicetak lebih indah. Setelah master berhasil memesan alur mahkota internal, sekarang sisi dengan pisau telah digiling. Karena sisi lainnya adalah permukaan cekung yang benar-benar berongga. Ketika tidak diperlukan besi cair untuk mengisi, Anda hanya bisa berdiri dengan banyak pusat pasir, sehingga besi cair dapat dituangkan sesuai dengan arah internal, untuk memiliki lebar yang sama di kedua ujung impeller. Oleh karena itu, seluruh cetakan perlu ditingkatkan untuk menghindari penyimpangan dalam data impeller dari pencetakan penuangan. Kemudian gunakan pipa besi untuk berdiri. Dan ini adalah satu-satunya dua pintu keluar untuk cetakan. Setelah pra-pembelian terlebih dahulu, pasir akan terisi kembali, sehingga jumlah besi cair terlalu besar dan pusat pasir akan tergeser. Dengan posisi tengah pasir internal semua tetap. Sekarang Anda dapat memasang hati pasir tepi gelembung di tepinya. Jarak antara keduanya menciptakan permukaan cekung yang halus. Untuk menghindari retakan di inti pasir dari besi cair yang meluap, seluruh permukaan membutuhkan sejumlah besar pasir yang bergerak untuk menutup semua celah. Memungkinkan seluruh cetakan untuk mencapai segel mutlak. Ini membutuhkan banyak air karena celah di dalamnya. Dan ketika mereka bersentuhan, mereka menghasilkan banyak panas. Untuk menghindari penutup atas tertutup oleh gelombang panas, bagian atas cetakan harus dilapisi dengan lapisan penahan beban di luar. Ini dapat mencegah impeller dari deformasi. Dan sementara cetakannya diproduksi secara massal, master lain akan membuang semua besi tua daur ulang ke dalam tungku peleburan untuk meleleh. Untuk memastikan bahwa ada cukup besi cair untuk menyelesaikan penuangan cetakan. Dan setelah suhu besi cair memenuhi persyaratan, karena bengkel kecil mereka tidak memiliki saluran seluler kelas atas, dan penuangan Yellen perlu dibentuk lagi. Oleh karena itu, besi cair perlu dikemas secara terpisah sebelum dituangkan. Buat dua ember penuangan benar-benar penuh. Isi cetakan ke belakang secara bersamaan. Meskipun pengepakan besi cair sangat memakan waktu, tapi untungnya, bengkel kecil mereka memiliki banyak orang dan kekuasaan. Meskipun semua celah telah disegel sebelumnya, tetapi ketika ada sejumlah besar besi cair yang diperas di dalam, menyebabkan sejumlah kecil besi cair meluap. Untuk menghindari kegagalan penuangan, para master akan menggunakan besi cair untuk penuangan sekunder. Buat besi cair dalam cetakan benar-benar rata dengan pot penuangan. Dan setelah penuangan lancar selesai, tunggu 24 jam untuk pendinginan, sehingga besi cair di dalam cetakan dapat terbentuk sempurna. Kemudian bersihkan bagian tepinya. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi tabrakan derek. Dan balok besi yang tertinggal di tepi kolom silang dapat sepenuhnya memperbaiki kait derek. Lepaskan impeller berbentuk dari bunker. Karena suhu besi cair yang tinggi, semua inti pasir sulit diganti. Oleh karena itu, perlu dibersihkan secara manual setelah dimolding. Pada saat yang sama, ketuk semua sisa untuk dihapus. Dan mereka tidak memiliki kabel DA yang sangat tinggi. Tapi kecepatan tangan mereka juga tidak lambat. Hanya butuh 5 jam untuk membersihkan semua pasir di permukaan. Tetapi karena bengkel kecil mereka tidak memiliki kondisi pemrosesan, agar Yellen memenuhi standar penggunaan, saya juga pergi untuk menarik bengkel kecil lainnya untuk pemrosesan yang baik. Kemudian impeller pompa minyak yang dituangkan dari besi tua telah diproduksi. Apa pendapat Anda tentang keterampilan Master Pakistan?